saya merasa sangat beruntung sekali karena kalau bisa dibilang masalah kanker itu masalah yang berat. Saya juga seorang dokter yang cukup juga banyak ketemu dengan pasien kanker untuk urusan nyerinya, tetapi masalah kanker itu sendiri begitu kompleksnya dan sampai hari ini begitu menakutkan. Mencari dokter yang menguasai kanker sebenarnya di Indonesia ini tidak begitu banyak. Karena apa? Karena memang sulit sekali memahami atau menguasai ilmu ini. Dan malam hari ini kita beruntung sekali karena ada Dr. Heri Apriyadi. Selamat malam Dr. Heri. Selamat malam. Ya, Dr. Heri ini adalah dokter spesialis penyakit dalam dan beliau merupakan konsultan hemato-onkologi. Jadi hemato itu darah, onkologi itu tumor atau keganasan, ya kanker. Jadi beliau ini memang konsultan di bidang kanker tadi dan kita nanti kita akan mendengarkan beliau mempresentasikan sedikit mengenai kanker, dan saya kira kanker darah ya Dokter Heri ya? Secara umum aja. Secara umum ya, oke, secara umum. Kemudian nanti kita diberikan kesempatan untuk bertanya. Dan seperti biasa, khusus untuk tanya jawab, karena kami sangat senang dengan berbagai pertanyaan yang masuk. Kami juga menghargai itu. Nanti kita akan undi untuk mendapatkan sedikit tanda terima kasih dari kami, itu ya, berupa pulsa. Baik, saya coba buka slide-nya. Sebenarnya sih kalau Dokter Heri bisa, Dokter Heri lebih baik ini sendiri, Dokter Heri. Bisa? Coba ya. Ya. Share screen gitu. Screen-nya ada di bawah. Share screen, nanti dipilih. Kok nggak itu yang nggak keluar ya? Share screen. Ada di bawah. Iya, tapi share-nya yang mana? Bentar. Bentar. Tinggal dipilih filenya yang mana. Saya nggak dapat filenya ya. Bentar. Jadi Dokter Heri sebenarnya sudah kirim saya filenya. Cuma ya terus terang saya juga lagi internetnya agak kurang fasih di sini di tempat saya sekarang ini. Jadi mungkin lebih baik Dokter Heri presentasi. Bisa Dokter Heri? Belum dapat nih. Belum dapat ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, take time. Filenya dibuka dulu aja, Dok. Oh iya. Stop dulu screen-nya. Stop dulu ya. Stop share-nya, baru dibuka filenya, baru di ini. Bentar. Atau yang udah terpancar coba deh. Coba saya coba ya. Bentar. Saya coba dulu. Oke. Sebentar. Saya malah nggak bisa buka nih sebentar. Kirim via WA dok, ke saya juga boleh dok. Ini dari email soalnya nih. Via WA dos. Bentar lagi ini. Bentar ya. Bisa kok, bisa. Tadi soalnya belum masuk ternyata. Oh, belum masuk? Tadi, sekarang udah masuk. Udah. Sorry. Oke, ntar ya. Saya buka sebentar. Oke, mohon maaf nih. Jadi saya
Ya, ini dia. Bisa lihat? Ya. Iya. Oke, silakan Dokter Heri, lanjutkan. Baik, terima kasih Dokter Panca. Terima kasih yang terhormat Ibu-ibu, Bapak sekalian. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang kanker. Mungkin secara umum barangkali ya, mungkin nggak terlalu detail, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu. Mungkin tidak pada saat diskusi kita bisa bicara tentang lebih dalam lagi. Ya, slide. Ya, jadi apa sih itu kanker? Nah, jadi secara umum barangkali kanker adalah suatu kelompok penyakit itu yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang abnormal ya. Sini yang ditekan oleh sel yang abnormal dengan kemampuan untuk menginvasi dan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi sebetulnya kanker itu bukan penyakit yang sifatnya lokal. Jadi sifatnya adalah dia sistemik. Jadi walaupun awalnya lokal, tapi dia karena punya kemampuan untuk menyebar ke seluruh tubuh, sehingga akhirnya bersifat sistemik. Akhirnya bersifat yang menyeluruh ke seluruh tubuh ya. Nah, kita lihat bahwa kanker ini sering dirancukan dengan tumor. Jadi secara umum tumor itu memang ada 3 macam, ada yang bersifat jinak, ada yang ganas yang disebut dengan kanker, ada juga kondisi disebut dengan prakanker. Yang jinak itu biasanya sifatnya lambat dan tidak menyebar. Dan biasanya yang jinak ini sel-selnya masih mirip-mirip sel yang normal. Berbeda dengan tumor ganas atau kanker, biasanya pertumbuhannya cepat. Walaupun ada juga kanker yang tidak cepat sekali pertumbuhannya, tapi rata-rata pertumbuhannya cepat dan dia mampu menyebar ke seluruh tubuh dan menghancurkan jaringan-jaringan yang normal. Jadi biasanya jaringan-jaringan yang normal pun ikut rusak oleh sel kanker. Nah, pada kondisi tertentu, kadang-kadang kita bisa menemukan suatu kondisi yang sebutnya prakanker. Jadi prakanker ini selnya normal, dia tidak normal, tapi dia punya kemampuan untuk berkembang menjadi kanker. Pada kondisi yang prakanker ini biasanya kita tidak melakukan tindakan, tapi kita melakukan observasi ketat. Kalau dia berubah menjadi kanker, maka kita akan melakukan tindakan yang lebih agresif. Selanjutnya. Nah, kita kenal ada 2 jenis kanker sebetulnya. Jadi ada yang disebut kanker yang berhubungan dengan darah atau keganasan hematologi. Ada juga kanker berhubungan dengan organ-organ tubuh, yaitu sel solid tumor sebenarnya atau tumor padat. Kalau kanker yang berhubungan darah biasanya berhubungan dengan sel darah merah, berhubungan dengan sel darah putih, berhubungan dengan trombosit ya, atau plasma darah. Tapi kalau kanker berhubungan dengan solid tumor, tumor padat, itu berhubungan dengan organ-organ tubuh, misalnya paru, payudara kalau wanita paling sering, lambung, usus besar, prostat kalau laki-laki. Itu sebenarnya tumor padat. Kalau yang darah, keganasan hematologi. Jadi 2 ini di Indonesia memang digabung jadi satu. Jadi hematologi dan onkologi. Jadi dua-duanya walaupun dua-duanya mengelola pasien-pasien dengan keganasan. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada keganasan hematologi contohnya adalah limfoma. Kanker kelenjar getah bening. Ini sering dengar ya, kanker kelenjar getah bening. Itu disebutnya limfoma. Kalau kanker darah disebutnya leukemia. Kalau myeloma ini kanker dari sel plasma. Ini juga cukup banyak. Ini contohnya, mungkin nanti masih banyak lagi sebetulnya. Ini yang cukup sering kita temukan. Kalau yang tumor padat itu misalnya tergantung, ada yang jenisnya karsinoma. Karsinoma itu dari sel epitel, jadi ada yang sarkoma, ini jaringan lunak, bisa dari lemak. Lemak bisa jadi ganas loh ya. Jadi sarkoma, bisa dari jaringan ikat, itu namanya jaringan lunak. Kalau glioma itu dari sel saraf. Jadi sel saraf pun bisa berubah menjadi ganas. Jadi semuanya itu ya. Itu disebut tumor. Nah, untuk yang sel keganasan ada juga keganasan darah disebut non leukemi. Yang selama ini kita tahu keganasan hematologi adalah leukemia. Padahal ada juga seperti polycythemia vera, trombositos esensial, myelofibrosis itu termasuk suatu keganasan hematologi. Jadi keganasan dari darah. Lanjut. Nah, kalau tumor solid tadi, tumor padat,
itu semua harus tergantung dari asal tumornya atau tumor primernya apa. Kalau tumor primer di payudara disebutnya kanker payudara. Kalau tumor primernya di kepala dan leher disebutnya kanker kepala dan leher atau head and neck cancer. Kalau asal tumor dari paru sebenarnya kanker paru, usus besar, prostat, ada lagi apa lambung, gaster, ada lagi hati. Itu semua pasti disebutkan tumor primernya kalau tumornya tumor solid. Karena mengapa penting? Karena treatmentnya akan berbeda. Tumor payudara, kanker payudara beda dengan kanker paru terapinya. Kanker paru beda dengan kanker prostat. Kanker prostat beda untuk sebesar. Semuanya punya treatment atau pengobatan yang berbeda-beda tergantung asal tumornya. Jadi walaupun ada tumor di paru, kalau dia bukan dari paru, tapi karena sebaran dari tempat lain, dari usus besar, maka terapinya sebagai kanker usus besar, bukan sebagai kanker paru. Jadi gitu. Jadi memang yang paling sulit memang adalah menentukan tumor asalnya itu. Jadi yang paling sulit. Kalau dia sebarannya sudah jauh, tapi kalau sebarannya masih atau dia masih lokal, memang lebih mudah menentukannya. Jadi memang menentukan pengobatan terapi tumor solid adalah mencari asal tumornya. Begitu. Lanjut. Nah, memang faktanya kanker itu di dunia ini memang sangat tinggi ya. Setiap tahun itu penderita kanker bertambah 7 juta orang. Dan di Indonesia itu 1/1000 penduduk per tahunnya. Dan lebih dari sepertiga kasus kanker ini dapat dicegah sebetulnya. Dan sepertiga lainnya dapat disembuhkan jika terdeteksi dini dan diobati dengan benar. Memang yang paling sulit adalah mendeteksi dini. Karena kadang-kadang banyak faktor seperti malu, sungkan ya. Kadang-kadang juga mungkin atau memang gejalanya tidak dirasakan sehingga datang pada kondisi yang sudah stadium lanjut. Itu yang jadi sulit mempertahankan survive-nya jadi lebih pendek. Ya. Lanjut. Nah, di bagian kedua ada kanker darah. Dulu memang kanker darah ini paling sulit pengobatannya karena memang harapan hidupnya paling rendah. Tapi dengan bertambahnya perkembangan ilmu teknologi kedokteran, maka sekarang angka harapan hidup penderita kanker darah juga terus meningkat. 2 kali, 3 kali, bahkan sekarang mungkin lebih dari 4 kali. Memang kanker darah ini salah satu yang paling sulit pengobatannya, penyembuhannya karena memang ya memang angka ini sulit ya. Pengobatannya sulit sampai saat ini masih sangat teknologinya harus tinggi dan biayanya sangat besar. Lanjut. Nah, bagaimana seorang bisa terkena kanker? Ini yang jadi masalah. Kenapa yang satu bisa kena, sementara yang lain kok tidak? Inilah sebenarnya faktor risiko ini yang sangat penting. Harus kita kenal itu. Memang ada beberapa, dikatakan ada beberapa zat penyebab kanker atau karsinogen, radiasi, pestisida, pernah riwayat kemoterapi, jadi mungkin dia secondary malignansi, jadi pernah di kemo, sekarang kena lagi kanker tapi jenis yang lain. Genetik juga bisa ya, kelainan-kelainan bawaan nih, Down syndrome, ini ada gangguan di kromosomnya, Fanconi anemia. Juga ada gangguan kekebalan tubuh. HIV ini kan sekarang udah di mana-mana banyak, dan ini orang-orang HIV ini mudah terkena keganasan juga, termasuk limfoma. Gender juga ya, jenis kelamin. Laki-laki tentu seringnya kena kanker prostat. Kalau wanita, kanker payudara. Jadi itu khas tergantung dari jenis kelamin. Ya. Nah, masalahnya gimana kita mengetahui gejala kanker? Yang sulit adalah memang gejala itu bervariasi. Kadang-kadang tidak bergejala, kadang ringan, dan kadang sampai berat juga. Saya sering mendapatkan kasus, terutama kasus dengan kanker paru. Biasanya memang ketahuannya setelah stadium 3 atau 4. Stadium 1, 2 pasien tidak ada gejala sama sekali. Ketahuannya, nah kalau memang padahal sebaiknya adalah diketahui pada stadium yang awal, karena dengan stadium awal diketahui maka kita dapat melakukan tindakan operasi. Tapi kalau stadium 3, 4, maka tindakan operasi sudah tidak bisa lagi dilakukan karena sudah terjadi sebaran yang lebih jauh, sehingga hanya bisa dilakukan dengan kemo atau radiasi atau terapi target. Biasanya yang paling sering dikeluhkan oleh pasien kanker adalah lemah badan ya. Badan, karena ada panas badan juga yang tidak terlalu tinggi, hilang timbul, kadang ada penurunan berat badan, benjolan ya di organ tubuh, bisa di kelenjar getah bening, bisa di
kalau payudara mungkin di payudara, bisa kalau di perut mungkin ada benjolan di organ di abdomen. Terus anemia juga bisa ya, anemia. Jadi HB-nya turun, ada perdarahan, bisa juga ya. Misalnya wanita perdarahannya banyak atau ada bintik-bintik di tangan, itu juga bisa sebagai gejala awal dari suatu keganasan hematologi biasanya kalau anemia perdarahan. Bisa juga nyeri tadi kata dokter itu. Nyeri yang sangat itu juga bisa menunjukkan kemungkinan suatu keganasan. Dan bagaimana mengobati kanker? Ini juga jadi masalah. Lanjut. Ya, pengobatannya memang pilihannya adalah tergantung jenis kanker tadi. Jadi kalau kanker paru, pengobatannya adalah sesuai dengan kanker paru. Kalau kankernya kanker hati, tentu kanker hati. Jadi sesuai dengan jenis kankernya. Usia juga menentukan, karena tidak semua obat itu cocok untuk semua umur. Jadi kalau obat-obat tertentu mungkin dia punya efek samping ke jantung, punya efek samping ke ginjal, maka tidak bisa dilakukan pada kondisi yang pada usia lanjut. Kecepatan progresi juga menentukan. Jadi kasus pasien dengan kecepatannya tinggi, biasanya ada pemeriksaan khusus untuk menentukan bahwa ini dia progresif, ada pemeriksaannya. Nanti ada pemeriksaan imunohistokimia namanya. Kita bisa menentukan bahwa ini progresivitasnya tinggi, sehingga pengobatan tentu akan berbeda dengan yang progresivitasnya rendah. Pilihan obatnya apa? Nah ini, rata-rata memang operasi ya, walaupun tidak semua kanker dilakukan operasi. Kemudian kemoterapi. Ada juga sekarang dikembangkan terapi target. Jadi dengan terapi target kita tidak mengobati kanker langsung tumornya, tapi dengan target ada target kankernya yang kita kerjakan, bukan di menghancurkan sel tumornya. Bisa juga dengan radiasi. Dan yang terbaru adalah imunoterapi, yang penemunya sekarang kemarin 2 tahun lalu mendapat hadiah Nobel imunoterapi ini, sehingga sekarang sudah mulai diterapkan imunoterapi pada kasus kanker, walaupun tidak semua kasus kanker bisa dilakukan imunoterapi. Untuk kasus keganasan hematologi memang tidak dilakukan operasi. Dia mungkin operasinya hanya buat ngambil sampelnya saja, misalnya kejangta bening, diambil sampelnya menunjukkan satu keganasan hematologi, baru diterapi sebagai misalnya di kemoterapi atau terapi yang lain. Khusus untuk keganasan hematologi memang ada pengobatan dengan kemoterapi. Kalau dengan kemoterapi tidak berhasil, memang ada satu tindakan terakhir adalah transplantasi sumsum tulang. Cuma sayangnya di Indonesia transplantasi ini tidak bisa berkembang karena memang belum mendapat dukungan jauh dari pemerintah, sehingga sebagian besar transplantasi dilakukan di luar Indonesia. Ada beberapa yang bisa kerjakan di Indonesia, tapi tidak semua, hanya sebagian kecil, dan sebagian besar kita akan biasanya dikirim ke negara tetangga lah ya, ada yang ke Singapura, ada yang ke Malaysia, atau ke negara-negara di Eropa. Lanjut. Nah, tujuan dari pengobatan kanker adalah mencapai suatu remisi namanya. Apa itu remisi? Yaitu sel kanker itu berkurang. Berkurang itu bisa komplit, artinya habis semua sel kankernya. Bisa sebagian, biasanya kalau sebagian sekitar 60-70% dari sel kanker, jadi masih ada sisa dari tumornya, atau malah yang tidak respon. Yang tidak respon ini jadi setelah diterapi tetap tidak bergeming si tumornya. Itu yang dicari dari pengobatan kanker. Harapannya memang remisi komplit, tapi sayang sekali tidak semua bisa remisi komplit. Nah, untuk itu kita lakukan monitoring, apakah responsnya bagus atau tidak. Kalau responnya komplit, ya kita akan bagus buat pasien, mungkin lebih bagus harapan hidupnya. Tapi kalau dia sebagian, mungkin kita akan pilih, atau tidak respon akan kita pilih terapi yang lain, yang tadi ya ada bisa di radiasi, bisa dilakukan pengobatan imunoterapi, atau diganti obat kemoterapinya. Jadi ini merupakan bagian penting dari pengobatan kanker untuk mencegah kekambuhan atau perburukan dari tumornya. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana persentase dari survive kanker pada keganasan hematologi.
Jadi kalau pada kanker selalu dilihat adalah survival-nya, biasanya di 5 tahun. Berapa persen yang bisa bertahan sampai 5 tahun sejak diagnosa ditegakkan. Contohnya ini pada kasus myeloma ya, multiple myeloma ini kanker dari sel plasma, itu hanya sekitar 44%. 44% bisa bertahan sampai 5 tahun. Kalau leukemia secara umum barangkali ini bisa lebih tinggi, tapi kalau leukemia akut memang ini paling rendah survival-nya ya. Rata 1-3 tahun hanya bisa, jarang sampai menembus ke 5 tahun. Kecuali mungkin dilakukan tindakan tadi, dilakukan transplantasi sum tulang mungkin bisa lebih. Contoh lagi Hodgkin lymphoma ini juga kanker kelenjar getah bening yang kanker getah bening ada 2 macam, Hodgkin dan non Hodgkin. Yang Hodgkin memang lebih bagus daripada yang non Hodgkin ya, yang non Hodgkin lebih rendah. Ini salah satu contoh bahwa memang kalau lihat kanker pasti ditanya berapa lama sih bisa bertahan lebih dari 5 tahun. Begitu pula penyakit-penyakit lain, payudara, semua. Itu dipengaruhi juga oleh faktor kalau yang ini kan tumor yang hematologik ya, untuk yang solid biasanya ditentukan juga dengan stadiumnya. Kalau hematologi ini biasanya nggak ada stadiumnya, tapi kalau yang tumor solid dia pakai stadium 1, 2, 3, 4, 4A, 4B gitu ya. Nah, itu menentukan juga berapa persen dia bisa mencapai 5 years survival-nya. Ya. Nah, bagaimana mencegah kanker ini ya? Ya. Sampai saat ini memang pencegahan yang pasti itu belum ada, ya. Memang ada sih beberapa penelitian untuk mencegah kanker, tapi yang pasti sampai saat ini belum tahu. Sehingga memang sulit untuk melakukan pencegahannya. Tapi memang yang penting adalah mendeteksi dini. Itu pun juga masih sulit. Payudara misalnya kita bisa melakukan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan USG ya dengan atau mamografi itu juga bisa. Itu bisa diketahui secara walaupun tidak pasti ya, tapi diharapkan bisa untuk deteksi dini. Tapi kanker lain memang agak sulit ya. Dan menurut WHO setidaknya sepertiga dari kanker ini dapat dicegah melalui diet. Jadi diet yang sehat, menjaga berat badan yang sehat dan aktif secara fisik, olahraga itu bisa membantu terjadinya atau mencegah terjadinya suatu keganasan. Ya. Nah, apa yang dilakukan kita menemukan keluhan yang tadi kita sebutkan ada tanda-tanda kecurigaan suatu kanker, maka kita haruskan adalah lanjut. Ya, kita harus konsultasi ke dokter. Kalau bisa dokternya mungkin kita perlu beberapa dokter ya. Jadi sebetulnya kanker adalah tadi dikatakan adalah suatu kondisi yang yang sistemik ya. Jadi multidisiplin. Jadi kita harus berkonsultasi ke beberapa dokter. Kita mencari second opinion juga perlu. Jadi prinsipnya adalah kanker adalah suatu multidisiplin tim yang mengerjakannya. Jadi bisa penyakit dalam, bisa bedah, bisa THT, spesies mata, bisa ke radiologi juga bisa. Jadi semua itu membuat satu tim yang mengelola penyakit tersebut. Misalnya contohnya kanker paru misalnya, tentu kita perlu dokter spesialis paru. Mungkin untuk radiologinya kita perlu mencari adanya pemeriksaan CT scan misalnya. Ya. Kemudian kita perlu juga apakah ada penyebaran tempat lain, mungkin kita perlu ke dokter misalnya ke THT misalnya. Jadi memang harus multidisiplin. Jadi jangan hanya dikelola oleh satu dokter mulai dari A sampai Z. Itu takutnya memang ada sesuatu yang tidak terlewatkan barangkali ya. Barangkali itu. Karena kita tahu bahwa keganasan adalah bukan suatu penyakit yang sifatnya lokal. Sifatnya sistemik. Jadi jangan berpikir payudara hanya di payudara saja. Payudaranya diambil, selesai perkara. Belum tentu. Karena mungkin bisa jadi dia sudah ada mikrometastatik. Jadi penyebaran yang tidak terdeteksi secara pemeriksaan biasa. Lanjut. Nah, jadi memang yang penting adalah kita harus bagaimana memahami itu kanker tersebut. Semakin banyak kita tahu tentang kanker, maka semakin banyak nyawa yang bisa kita selamatkan. Mungkin ibu-ibu kan banyak berkenalan, mungkin dari acara ini bisa lebih tahu bagaimana
menjelaskan kepada teman-teman kita yang masih terlalu awam tentang masalah kanker. Jadi libatkanlah secara apapun yang kita bisa, karena dengan bersama kita bisa membuat perubahan. Baik dari individu, caregiver, teman-teman, kita bisa bekerjasama untuk saling membantu supaya pengobatan atau penatasan kankernya menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, juga ada fakta-fakta atau mitos juga ini, kesadaran dan memanakan mitos dan informasi yang salah itu juga harus diakses ya, ditanyakan ke yang lebih kompeten barangkali supaya tidak sampai datang dengan kondisi terlambat. Karena kalau sudah terlambat, seperti tadi katakan, sudah terlambat, tumor sudah menyebar ke seluruh tubuh, maka pengobatannya menjadi lebih sulit dan mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa mengatasi nyerinya saja. Tinggal konsul aja ke dokter panca nantinya. Ya, lanjut. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kanker ini punya gejala yang variasi yang bermacam-macam, bisa tidak bergejala, bisa ringan, bahkan bisa juga berat ya. Dan pemeriksaan laboratorium ini bisa dari yang sederhana hingga yang paling canggih itu diperlukan untuk memastikan jenis kanker. Dan pengobatan kanker ini diberikan berdasarkan jenis stadium dan kondisi pasien. Jadi kita tidak melakukan kemoterapi yang berat kalau kondisi pasiennya kurang baik. Dan mungkin juga kemoterapi akan ditunda kalau kondisinya tidak memungkinkan. Dan memang kita periksakan, konsultasikan dengan dokter untuk menemukan keluhan dan gejala yang mencurigakan kanker. Barangkali itu dulu, barangkali silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada yang mau bertanya, nanti saya kembalikan ke Dr. Panca. Baik, terima kasih Dokter Heri. Waduh, ini jelas sekali. Jadi kita bisa dapat outline yang menyeluruh tentang kanker dan saya percaya nanti ini menjadi informasi yang bisa diterapkan karena mudah sekali rasanya. Tinggal kita coba kalau ada yang masih kurang jelas dapat bertanya. Saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan di sini. Pertama dari Yanti Romdani. Mau bertanya, apakah penyakit kanker merupakan penyakit keturunan atau dapat diturunkan? Selanjutnya, kalau orang yang sudah pernah kanker dan pernah kemoterapi dan dinyatakan sembuh, bagaimana supaya nggak kambuh lagi atau nggak kena kanker lagi, nggak muncul lagi? Dokter Heri bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Jadi memang beberapa jenis kanker itu memang bisa diturunkan ya, memang ada beberapa karena di sifatnya seperti contohnya kanker payudara ya, itu bisa diturunkan. Ada BRCA1, BRCA2 itu yang diturunkannya, breast cancer 1 udah ada pemisahan sekarang. Seperti Angelina Jolie ya, Angelina Jolie itu kan dia orang tuanya kan payudara, dia lakukan profilaktik mastektomi. Jadi dia payudaranya dibuang pakai payudara yang ditanam, itu dia memang betul boleh. Jadi memang ada itu diperbolehkan. Jadi tindakan profilaksis mastektomi pada BRCA1, BRCA2 boleh. Kemudian kanker usus besar itu juga bisa. Namanya Lynch tumor, itu bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Jadi biasanya kalau pas orang yang punya polip di rekti atau polip di kolon, itu polip itu bisa, polip itu jinak sebenarnya, tapi dia bisa berubah menjadi berformasi menjadi keganasan, dan rata-rata kalau pasiennya yang begitu Lynch tumor itu anaknya juga harus semuanya di screening untuk dilakukan kolonoskopi ya, untuk menentukan apakah dia ada. Jadi ada beberapa ovarian cancer juga bisa diturunkan juga beberapa. Jadi memang beberapa yang tumor bisa, tapi tidak semua diturunkan. Kemudian pertanyaan kedua, kalau memang sudah sembuh ya, nah kita emang evaluasi bisa tergantung jenis tumornya sih. Kalau misalnya kanker misalnya ovarium ya, ovarium kan biasanya diperiksa tumor marker ya. Jadi kalau ovarium CA125-nya membaik, itu dipantau terus. Atau kalau tumor usus besar, biasanya CA-nya. Jadi ada tumor marker itu dipakai juga sebagai petunjuk apakah ada suatu keganasan itu muncul lagi atau enggak. Nah, kalau yang lain limfoma itu bisa juga diperiksa
LDH-nya. Jadi ada beberapa tergantung jenis tumornya dan kita bisa melakukan pemantauan tumor-tumor marker atau pemisahan, bisa juga radiologi juga dengan PET scan-nya diperiksa setiap berkala setiap 6 bulan. Jadi ada tergantung jenis tumornya. Jadi emang ada begitu selesai maka kita ada monitoring tadi disebutkan, monitoring untuk melihat apakah ada progresivitas atau tumornya muncul lagi atau tidak. Ya. Karena pada prinsipnya memang tidak bisa sampai 0 ya sebetulnya ya. 0 sama sekali hilang itu sebenarnya nggak ada, walaupun dikatakan bersih, tapi sebenarnya tidak bisa hilang sama sekali karena itu sudah ada mutasi genetik sehingga tidak mungkin hilang sama sekali. Dan yang satu sel itu bisa bertumbuh lagi sebetulnya. Jadi kalau 0 sama sekali mungkin tidak, tapi diharapkan tubuh juga punya kemampuan kan menekan sel kanker sebetulnya. Jadi diharapkan tubuh juga punya kemampuan sehingga survival-nya bisa lebih panjang. Baik. Ya, pertanyaan Yanti bagus sekali, terutama soal keturunan tadi ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu brosis sekalian ada yang bertanya soal keturunan, ya betul. Jadi ada yang memang bisa seperti itu. Jadi kita harus waspada ya, bukan ditakut, tapi kita menjaga dengan pola hidup yang sehat seperti yang tadi Dr. Heri sudah sampaikan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Susilowati. Ini mengenai operasi, Dr. Heri. Ada yang takut kalau dioperasi, katanya kalau dioperasi bisa makin menyebar. Apakah itu benar informasi seperti itu? Enggak. Jadi tadi makanya berpikirnya jangan tumor itu jangan berpikirnya suatu yang sifatnya lokal sebetulnya. Karena begitu ada tumor itu kemungkinan dari penyebaran sudah mulai ada sebetulnya. Karena dia ada pembuluh darah di situ, ada kelenjar getah bening di situ. Nah disitulah makanya perlu kita segera mendiagnosa. Yang penting adalah cepat mendiagnosa dan sampai tumor itu jauh berkembang. Jadi memang dengan operasi itu kita bisa menentukan jenisnya dan kita bisa lakukan tindakan lebih cepat. Jadi itu mungkin itu mungkin mitos tadi ya. Ya. Terima kasih, Dokter. Iya. Jadi Bu Sus, jadi mungkin bukan karena operasinya menyebar, tapi sudah ada ya, sudah ada sebenarnya. Gitu ya, Dr. Heri ya. Iya. Iya. Makasih. Iya, terima kasih Bu Sus untuk pertanyaannya. Bu Edwin bertanya, kenapa pasien kanker setelah di kemo kemudian di PET scan hasilnya bersih, tapi beberapa bulan kemudian ada pertumbuhan di tempat lain? Kira-kira penyebabnya apa? Itu yang pertama. Terus pertanyaan berikutnya, menurut survei kira-kira berapa persen pasien yang kena kanker itu bisa sembuh? Kok karena kebanyakan yang meninggal katanya, kebanyakan tampak meninggal. Baik, silakan Dr. Heri. Ya, jadi memang tadi saya katakan bahwa memang kita tidak bisa memastikan karena ini sel tumor itu kan ada yang dalam darah juga ada yang masuk ke kelenjar getah bening. Nah, itu mungkin tidak terdeteksi oleh PET scan. Jadi PET scan bukan berarti suatu alat yang betul-betul bisa memastikan bahwa dia 100% ya. Karena banyak juga pemeriksaan lain untuk menentukan bahwa tumor itu sudah hilang. Tapi memang hilang sama sekali memang tidak bisa ya. Tapi paling tidak tubuh mampu menekan sel tumor yang masih ada tadi. Walaupun sudah sedikit, walaupun tidak terdeteksi bukan berarti tidak ada sama sekali. Karena memang itu bisa muncul lagi. Karena sel tumor yang masih sisa itu bisa berkembang lagi menjadi lebih banyak bisa. Jadi memang sangat sulit untuk sama sekali tidak ada. Jadi memang kemungkinan muncul lagi besar. Jadi oleh karena itu perlu tadi dikatakan monitoring apakah PET scan, apakah memeriksa tumor markernya, diperiksa juga USG, keluhan-keluhan apapun yang ada harus segera dilaporkan untuk paling tidak jangan sampai tumor sudah jauh berkembang baru kita melakukan tindakan yang agresif. Baik. Yang kedua tadi apa? Pertanyaan berikutnya itu mengenai persentasi yang sembuh, kok sedikit ya yang sembuh dari kanker gitu. Enggak juga sih, banyak juga. Karena memang datangnya dengan kondisi yang sudah stadium lanjut, itu yang sulit ya. Jadi kalau semakin besar tumornya, maka respons terhadap kemonya mungkin atau terhadap itu menjadi lebih susah ya. Lebih sedikit. Jadi memang semakin besar semakin, oleh karena itu memang kadang-kadang melakukan tindakan sedini mungkin itulah yang penting barangkali ya. Dan memang tumor juga tidak ada yang tumor yang jelek ya, artinya kemampuan
pertumbuhannya cepat, ada juga yang lambat, itu juga sangat menentukan. Jadi ada tumor-tumor yang intermediate grade-nya, ada yang low grade, artinya percepatannya dikit, ada yang high grade. Nah itu yang kadang-kadang yang high grade ini kita kalah cepat dengan tumornya, kadang itu yang sulit. Iya. Ya, ada macam-macam juga tumor juga. Ya. Walaupun dari terapi dengan baik, kadang-kadang ya karena tumornya sangat agresif, ya itulah. Jadi kita juga tidak bisa. Tapi pada prinsipnya semua kalau dilakukan secara dini maka akan memberikan hasil diharapkan jauh lebih baik dibandingkan kalau sudah stadiumnya lanjut. Begitu. Bu Edwin, Dok, ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Iya, artinya kalau misalnya sudah seseorang teridentifikasi kena cancer gitu ya dok, berarti harus monitor rutin ya dok ya, minimal sebulan sekali atau apa Ya. periksa gitu ya? Iya betul. Nanti biasanya kalau sebulan awalnya sebulan, kemudian kalau 2 bulan, 3 bulan, bisa 6 bulan. Kalau sama sekali gak jalan mungkin bisa setahun sekali gitu. Jadi memang tetap harus. Jadi continuum ya. Jadi continue itu tidak harus dikerjakan secara continue, nggak bisa. Kan tadi saya bilang bahwa memang tidak mungkin kita menghilangkan 100% tumor yang itu nggak bisa. Kemoterapi, radiasi, operasi nggak bisa menghilangkan 100%. Mungkin masih ada yang kita tidak tahu ya. Jadi mungkin masih ada yang sisa yang tidak bisa terdeteksi. Jadi kalau hilang sama sekali mungkin. Baik dok, terima kasih infonya. Terima kasih Bu Edwin. Baik, berikutnya dari Sis Anka ini menanyakan mengenai tadi kecepatan progresif. Apa itu kecepatan progresif pada pengobatan kanker, Dr. Heri? Mungkin di ya, jadi lagi. Jadi kalau pasiennya kalau ada keganasan yang progresif cepat ya, maka pengobatannya akan berbeda dengan yang lambat ya perkembangannya. Biasanya di pemeriksaan imunohistokimia. Jadi sekarang kan kalau kita lakukan pengambilan jaringan tumor, maka bukan hanya didiagnosa tumornya saja, tapi juga diperiksa agresivitasnya. Ya, dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Biasanya kita lakukan pemeriksaan KI67. Jadi kalau KI67 dan setiap tumor pasti punya KI67 berbeda-beda. Pada payudara misalnya itu di 15, di angka 15. Kalau di limfoma itu di angka 60. Jadi kalau lebih bisa di 15 maka itu progresivitasnya tinggi sehingga treatmentnya akan berbeda dengan yang KI67-nya rendah. Jadi limfoma juga sama, lebih dari 60 treatmentnya beda dengan yang kurang dari 60. Jadi tergantung jenis tumornya. Jadi jenis tumornya agresif maka kemoterapinya akan berbeda dengan yang grade-nya rendah. Oke. Gitu. Jadi menentukan dalam terapi masalahnya intinya. Ya, sudah cukup menjelaskan? Iya dok. Ini pengalaman aja ya dok ya. Ya. Sebetulnya untuk kebetulan saya volunteer anak kanker ya dok ya. Iya. Sebetulnya untuk kenapa kebanyakan pasien ini setelah dia selesai program kemo kok mereka ini nanti suatu saat 1 tahun 2 tahun timbul kembali. Nah selama ini kebetulan kita ini dikasihkan oleh Profesor Endang yang dari RSCM dok. Nah pasien dan orang tua itu kesalahannya biasanya pada saat maintenance-nya. Betul katanya dokter Heri tadi, maintenance memang harus ketat 5 tahun. Pada saat dia bisa melewati masa 5 tahun itu, Manado salah satunya yang tertinggi tingkat kesembuhannya anak-anak leukemia dok. Yeah. Nah dari maintenance-nya sebetulnya kesalahan orang tua itu di maintenance. Dia tidak memperhatikan anak-anak leukemia itu kan sebetulnya nggak boleh dikasih susu coklat, terus tidak boleh berenang, tidak boleh ke pantai. Nah itu kadang dilanggar orang tua. Menjaga makanan juga biasanya kurang ketat. Karena pengalaman yang di YOAI ini, Yayasan Onkologi Anak Indonesia yang belakang Rumah Sakit Kanker dan MAES, kebetulan anak-anak mereka sehat semua dok. Sampai sekarang sudah menikah semua. Yaitu tadi maintenance-nya. Mungkin itu aja tambahannya dok. Terima kasih. ALL Bu ya itu pasti anaknya ya? Iya. ALL ya.
ALL, Ya, ya. kalau ALL memang angka kesembuhannya sangat besar ya. ALL, Ya, ALL pada anak betul. tapi ya. Kalau ALL pada Iya, dewasa anak. sama aja. Tapi Iya, kalau ALL pada pada anak ya bisa bahkan bisa sembuh, barangkali sebagian besar bisa sembuh tuh. Iya, ALL pada betul, anak bisa sembuh. betul. Kalau pada dewasa memang jelek Susah. sama kondisi. Waduh. Iya, Disiplinnya kurang, Dok. iya. Iya, Bu. Iya. Terima Iya, kasih. Bu. Terima kasih. Ini sharing dan diskusi yang menarik sekali. Jadi bagaimana peran orang tua, peran caregiver itu menjadi begitu penting ketika kita Betul. berurusan dengan penderita atau kanker. Berikutnya saya akan teruskan dengan pertanyaan Bro Subagio. Ini pertanyaan mengenai perokok pasif bisa terkena kanker paru. Apakah itu benar dan bagaimana itu bisa terjadi? Dr. Heri boleh di. Ya, jadi memang pada kanker itu ada hasil penelitiannya Pak Subagio. Jadi penelitian di itu bahwa pada kanker perokok pasif ya, jadi terjadi mutasi genetik lah di itunya akibat dari nikotinnya, kemudian mengalami inflamasi yang berlarut-larut, kemudian terjadilah suatu mutasi. Tapi ternyata juga ya itu juga masih ada yang kontroversi juga, ada yang bilang itu yang nggak ngerokok juga yang tetap juga kena katanya. Jadi emang ya cenderungnya masih kontroversi. Tapi memang akibat dari nikotin itu dari suatu inflamasi kronik, dan inflamasi kronik itu menyebabkan jadi suatu pelepasan sitokain itu kemudian terjadi suatu mutasi, dan dari mutasi kemudian terjadi suatu keganasan. Tentunya tidak single ya. Jadi jangan juga hanya faktor itu. Mungkin ada faktor genetik, bisa juga ada faktor tadi lingkungan juga bisa, polusi juga bisa. Jadi biasanya memang kankernya tidak bisa satu hanya karena rokok negatif rokok pasif. Biasanya juga bukan cuma itu. Berarti pasti ada multi penyebab ya, bukan cuma satu. Mungkin ada penunjang-penunjang lainnya membuat terjadi suatu mutasi tersebut. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Dr. Heri. Terima kasih Bro Subagio. Jadi jangan dibalik-balik ya. Asap rokok menyebabkan kanker paru. Jadi tapi bukan berarti tidak ada asap rokok, tidak ada kanker paru, begitu ya? Ya. Jangan dibalik-balik karena ada banyak faktor lain. Faktor lainnya juga berperan. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya ini dari Bu Kristina Dewawati. Ini pertanyaan, saya ikut berduka. Jadi ini mengenai kanker, kalau di kemo awal 3 kali kelihatannya membaik, tapi selanjutnya setelah CT scan malah memperburuk. Saya ada pengalaman suami saya meninggal setelah 1 kali kemo. Jadi pertanyaan yang sama juga tadi soal keturunan, apakah takut diturunkan ke anak. Mungkin Dr. Heri bisa memberikan. Kalau boleh tahu kankernya apa ya? Bu Kristina bisa di kankernya paru. Kanker paru. Di bawah saya ada tulis. Oh iya, ada kanker paru ya. Kanker Ketinggalan paru. tadi. Itu bukannya 1 kali loh, Pak. Kanker Itu paru stadium 3. Dokter Panca. Iya. Itu 11 kali. Apanya? Kemonya. Oh, kemo 11 kali. Oh ya, saya salah baca, betul. 11 kali kemo. Jadi memang untuk kanker paru sekarang itu sudah terjadi perubahan treatment ya. Jadi kanker paru sekarang sebenarnya sudah tidak lagi mengandalkan kemoterapi ya. Jadi sekarang kanker paru lebih mengandalkan tadi imunoterapi sekarang. Malah beberapa kasus sekarang imunoterapi bisa single, tanpa bisa kombinasi, bisa single. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita melakukan kemoterapi pada kanker paru itu pas survivalnya paling hanya 14 ya, rata 13 bulan. Itu pasti kebanyakan sudah pasti away ya, pasti away. Jadi gitu. Jadi sekarang lebih dipilih ke arah, dan memang sudah berubah ya, ke arah terapi target tadi, terapi target itu nanti ada obat-obat terapi target ya. Dan kalau atau dengan imunoterapi. Jadi kalau terapi targetnya itu EGFR, biasanya bisa EGFR kan, epithelial growth factor reseptor. Kalau dia negatif, maka dilakukan imunoterapi. Jadi sekarang arahnya imunoterapi, bukan kemoterapi atau kombinasi. Semua masalah imunoterapi kan mahal sekali sampai saat ini ya. Karena obatnya termasuk obat baru 2 tahunan, itu mungkin biayanya sekitar baru 2 tahun. Iya, sekitar 100. Sudah 6 tahun lebih yang lalu. Oh, 6 tahun ya. 6 tahun belum ya? ada imunoterapi, belum ada. Sekarang sudah pakai imunoterapi rata-rata.
Jadi imunoterapi memang harganya juga cukup besar, sekitar mungkin per siklusnya sekitar 100 ya barangkali ya. Mungkin dan itu sampai 2 tahun biasanya diberikan. Nah, itu jadi memang tiap tahun itu terjadi perubahan-perubahan treatment untuk kanker ya, termasuk paru. Ini juga cukup perubahan yang cukup besar yang dibandingkan beberapa tahun ke sebelumnya. Jadi sekarang arahnya udah terapi target dan imunoterapi, tidak kemoterapi lagi sebetulnya sekarang. Dok, kalau kanker itu dok ya, kalau waktu awal-awal kan orangnya tuh masih sehat gitu ya dok. Kenapa ya nggak pakai obat kemonya tuh yang lebih dahsyat gitu ya, supaya cepet sembuh gitu loh. Kenapa sampai giliran udah ke belakang, waktu dia awal-awal itu sampai 10 kali itu masih oke. Giliran udah ke 11 kali, udah nggak nerima dok. Sampai ngamuk dok, ya ampun. Ya saya paru memang jeleknya itu ketawanya di stadium lanjut biasanya stadium 4, 3, 4 baru ketahuannya kan. Stadium 1, 2 nggak ketahuan. Kalau ketahuan di stadium 1, 2 kan tinggal dioperasi aja lobusnya, satu potong. Oh iya dok, saya mau ngomong juga. Karena kan dulu suami saya merokok. Iya. Rokok, tapi dia kena kanker itu setelah 1,5 tahun tidak merokok. Ya, makanya tadi saya bilang. Sehat aja. Makanya tadi saya bilang kok rokok juga bukan satu-satunya itu ya. Walaupun ada peran, tapi juga ada faktor lain. Ya tentu saja. Sampai ada yang bilang, kamu sih katanya suruh Berhenti papi rokok. itu berhenti merokok katanya. Coba kalau dia nggak berhenti merokok katanya, mungkin nggak kena kanker. Saya sampai nyesel rasanya. Enggak. Bukan Bu. Efek kerusakan atau efek gangguan rokoknya itu baru terjadi setelah sekian tahun mungkin gitu. Jadi nggak langsung kan, bukan karena ngerokok lalu langsung saat itu gitu. Ya. Aduh. Ya. Jadi nggak usah nyesel ya dok. Enggak, tidak sama sekali tidak, benar. Saya rasanya merasa bersalah banget. Nggak, Saya bilang, aduh saya yang suka ngomelin suami saya. Udahlah Pi berhenti, jangan merokok terus, kasihan anak-anak gitu kan. Ya, kagak taunya malah kena. Dulu dia merokok pus gitu-gitu, kagak kenapa-kenapa, sehat aja dia. Aduh. Kalau saat kemarin itu masih merokok juga tetap kena itu, Bu. Tetap sama kejadiannya. Oke. Tapi di Singapura juga sama, dokternya saya pun bilang kayak gitu kan. Dokternya bilang, bukan katanya. Walaupun dia merokok ini juga tambah parah lagi. Tambah parah lagi. Iya. Jadi memang bukan single tadi saya bilang. Jadi memang bukan satu. Jadi ada beberapa multi kausa ya. Jadi bukan satu. Baik. Terima kasih dok. Makasih banyak. Baik, berikutnya pertanyaan. Ini pakai poin-poin nih, Bu Mary nih. Poin pertama, apakah benar semua manusia memiliki atau mempunyai kista? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah benar pasien kanker tidak boleh minum suplemen? Pertanyaan ketiga, dari mana kita tahu kanker dini stadium 1 atau 2? Oke, kita mulai yang pertama. Apakah semua manusia pasti punya kista, Dr. Heri? Kista ya enggak ya. Jadi kista kan, tapi kista bukan ganas loh ya. Jadi jangan sampai sampai rata-rata kista sih tidak ganas ya. Jadi bukan itu suatu tumor yang jinak lah. Ya. Bisa isi cairan. Enggak tidak semua. Terus kedua apa tadi? Apakah benar pasien kanker tidak boleh minum suplemen? Enggak Mas. Boleh aja. Boleh aja. Ya, enggak ada kaitannya sebenarnya ya. Iya. Suplemennya. Oke. Kemudian yang berikutnya, dari mana kita bisa tahu kanker dini stadium 1 dan 2? Ya, itu makanya. Jadi memang pemeriksaan dini itu untuk beberapa kasus kanker bisa lakukan pemeriksaan dini tadi ya. Seperti misalnya tadi payudara itu bisa lakukan rutin pemeriksaan mamografi dan USG ya. Terus pada kasus serviks misalnya ya, kita lakukan pap smear misalnya itu ya. Jadi itu itulah salah satu cara untuk mendeteksi lebih dini ya. Iya, Dok. Itu salah satu cara. Jadi beberapa tergantung jenis kankernya. Mohon izin tanya dok. Ya. Dok, kista katanya saya pernah cek medical check up di
Malaysia, kista itu ke manusia katanya, menurut mereka semua manusia ada kista, cuman bisa berpotensi tumor, ada yang tidak gitu loh dok. Apakah benar maksud saya tuh di payudara tuh semua perempuan apakah ada kista gitu loh dok? Cuman ada yang berpotensi tidak, ada yang tidak gitu menurut dokter sana sih gitu loh dok. Ya, nanti dikonfirmasi lagi barangkali. Tapi yang jelas kista sih tidak ganas ya. Ini pasti kita nggak ganas. Iya. Oh, jadi kista itu bukan bagian dari tumor jinak juga, bukan ya dok? Iya, jinak tapi ya jadi jinak, jadi tidak ganas dia kan, tidak ganas. Oh iya. Ya, dia mengkonfirmasi itu hal biasa menurut mereka, dok. Hal yang biasa betul. Oh oke, thank you dok. Oke, sudah terjawab ya, Bu Mary. Baik, ya, dok, thank you. Berikutnya pertanyaan dari Bro Safira Agassi. Tadi dokter mengatakan bahwa gejala dari kanker itu gejalanya bisa tanpa gejala ringan sampai berat. Dan gejalanya berbeda-beda. Nah ini kemudian dia cerita, anak saya dari Maret sampai Oktober setiap bulan demam selama 3-4 hari. Di awal Maret sampai tinggi sekali 39,6. Awal April sampai Mei 39,2 dan Juni Oktober demam terus 37,8, berat badan dan tinggi badan bertambah. Sempat dikonsultasi ke dokter anak dan mengatakan tidak ada masalah selama aktif dan mau makan. Apakah harus lebih detail diperiksa karena dokter anaknya mengatakan tidak perlu, mohon pencerahannya ya. Ini mengenai anak demam. Ya demam ini kan macam-macam ya. Jadi bisa karena tadi infeksi, bisa karena infeksi juga bisa bakteri, bisa virus, bisa karena termasuk ke arah keganasan ya, termasuk karena. Tapi kalau ganasan itu ganasan yang mana yang bisa membuat itu harus lebih detail. Hasilnya apa Bu waktu itu di hasil dari dokternya? Ada dilakukan apa pemeriksaan? Kan 6 Oktober, Maret itu 6 bulan berarti ya panasnya ya? Iya, 6 bulan ya. 6 bulan ya. Parunya mungkin kalau anak-anak biasanya sih ada pemeriksaan laboratorium, mungkin bisa harus ada petunjuknya Bu. Kalau enggak kita juga akan meraba-raba di ruang gelap, akhirnya harus ada petunjuknya sehingga kita bisa mengarahkan ke arah apakah ini suatu keganasan atau hanya infeksi saja gitu. Iya, jadi kemarin itu kan selalu awal bulan dok, misalnya bulan Maret itu demamnya di tanggal 3 sampai tanggal 5. Kemudian itu udah normal gitu kan. Nah, di bulan April demam lagi di tanggal 3 sampai tanggal 5. Seperti itu. Itu di bulan ketiga kita bawa ke dokter bilang oh nggak apa-apa, paling ini infeksi biasa gitu kan, mau radang gitu. Oke. Kemudian bulan keempat kelima itu demam lagi di waktu yang sama kan dok, itu akhir bulan. Di bulan Mei akhir bulan, di bulan 6 juga akhir bulan kalau nggak salah, saya lupa deh. Yang pas itu polanya sama gitu loh. Kalau tapi ada fase sembuhnya Bu ya itu ya kelihatannya ya. Itu cuma dikasih tempra udah nggak ada masalah apa-apa sama sekali, dan kita juga udah sempat cek di bagian dari atas sampai kepala itu nggak ada benjolan sama sekali kan, karena dokter bilang tolong dicek semua bagian-bagian sela-sela, kemudian di bagian belakang juga dicek. Nah itu kita udah cek, itu nggak ada masalah sama sekali. Laboratorium bagus juga ya? Iya, normal, semuanya normal. Cuma kan saya terus terang takut. Khawatir. Karena kan gitu setiap bulan gitu, dan itu dokter bilang kemungkinan ini ada masalah dengan imunnya seperti itu. Itu sih dok. Nah saya terus terang khawatir dok, jadi makanya takutnya kan apakah ada. Tapi berat badan naik Bu ya? Naik, sehat berarti. Berarti sehat. Mungkin kalau saya sih berpikir mungkin suatu infeksi virus aja mungkin bisa sembuh sendiri tanpa jadi hanya virus kan selang 3-7 hari udah. Iya, terus terang dok, saya pun kalau misalnya diminta untuk cek, saya takutan bener. Saya mau aja deh gemeter gitu, takut ada apa-apa gitu kan. Iya. Gitu sih. Sekarang usia berapa? Sekarang 5 tahun. Oke. Ya emang umur-umur segitu emang sering infeksi sih ya, virus ya paling. Ya gini dok, kemarin tuh kan tahun-tahun lalu itu paling kalau demam kan 1 tahun itu 4 atau 5 kali. Dalam jangka waktu 2 bulan pasti akan demam gitu. Nah dokter bilang kan waktu itu nggak masalah Bu, anak 1 tahun itu biasa 6 kali gitu.
Nah, ini kan anak saya udah setiap bulan nih, Dok. Itu yang saya, aduh, something happen or what gitu kan. Ya, tapi kalau Gitu keganasan sih, ada Dok. pasti akan karena tadi saya bilang sifatnya sistemik, pasti akan ada yang dipengaruhi, hasil laboratoriumnya akan Mungkin berubah, pasti iya. ada sesuatu yang Ke darahnya atau kemana ya, Dok? Ya, ya misal bisa kalau ke darah, bisa Bisa. ke organ-organ tubuh juga bisa, tergantung Oke. mana. Heeh. Enggak, Oke. misalnya dilihat dari itunya, Dok, hasil labnya itu. Iya. Misalnya kalau TB kan misalnya ininya yang kelihatan nih gitu kan. Kalau infeksi darah leukositnya atau apa gitu. Nah, kalau misalnya kita cek itu biasanya lebih kemana ya, Dok, kalau harus cek ya, Dok? Untuk Harus cek apa nih, Kak? Iya semuanya Bu diperiksa. Jadi kita lihat kalau misalnya nih misalnya kan tadi Ibu tadi deh yang leukemia tadi. Biasanya kan dia sel darah putihnya akan meningkat ya. Sel darah putihnya meningkat bukan cuma sel-sel yang matur, yang matang, tapi sel-sel yang muda juga muncul di situ. Trombositnya turun gitu ya. Dalam jangka waktu yang lama. Kalau DB kan hanya 7 hari naik lagi. Nah, kalau leukemia kan terus turun makin turun itu trombositnya. Jadi emang ada jadi emang harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan yang lain, laboratorium maupun dengan ronsen misalnya gitu. Iya. Tambahannya. Oke, Dok. Terima kasih ya, Dok. Terima Pencerahan. kasih, baik. Terima kasih, Dokter Panca. Ya, ini ada satu pertanyaan tapi saya di private chat, jadi saya nggak sebut nama dulu karena takutnya nggak mau disebut nama. Ini pengalaman ada keluar cairan dari payudara sejenis kolostrum, sudah dilakukan pemeriksaan USG dan mamografi, tapi tidak ada kelainan. Kebetulan kakek dan nenek dan kedua orang tua meninggal karena CA, jadi khawatir. Pemeriksaan apa yang saya harus lakukan untuk memeriksa karena keluarnya cairan tersebut? Dr. Heri, cairan yang keluar Cairannya, dari... tapi itu ya, jernih ya, berarti ya bukan seperti kolostrum ya. Kolostrum ya. Tapi di USG bagus ya. Ya, sudah dilakukan, tidak ada kelainan. USG dan mamografi bahkan tidak ada diketemukan apa-apa. Cuma karena khawatir ada keturunan yang CA dan sampai meninggal, apa yang harusnya dilakukan? Kalau ada faktor keturunan itu ya, sebaiknya sih memang tadi saya bilang diperiksa ke arah tadi yang BRCA tadi ya, BRCA1, BRCA2 itu harus sebaiknya diperiksa. Jadi ke arah faktor genetik ya. Kalau memang ada faktor keturunan, memang kalau sekarang kan semua yang kanker orang tuanya sebaiknya level 1 itu diperiksa BRCA1, BRCA2. Jadi untuk menentukan apakah ada kemungkinan suatu keganasan atau tidak. Iya. Jadi artinya terus dilakukan pemeriksaan ya. Dan dipantau juga barangkali ya, mungkin dikonsulkan ke dokter bedah onkologi barangkali untuk melihat apakah ini normal atau tidak itunya ya. Baik. Discharge tadi ya. Iya. Baik. Ini saya saya akan sampaikan juga ini titipan bagus sekali dari Bu Angka Zulharo. Ini mengenai sosialisasi kanker memang sangat diperlukan dan disosialisasikan karena penyakit kanker dari hari ke hari peningkatannya tinggi. Nah, ini ya pesan buat kita semua, titipan. Terima kasih, Bu Angka. Baik, berikutnya berikutnya dari Bu Susilawati lagi. Mengenai makanan nih, apakah benar daging merah tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita kanker? Daging merah tidak boleh untuk penderita kanker. Iya, memang ada beberapa literatur mengatakan seperti itu ya. Walaupun saya juga masih kontroversi, tapi memang ada beberapa literatur mengatakan seperti itu. Jadi mungkin bukan tidak boleh sih, mungkin dikurangi barangkali ya. Jadi memang ada literatur mengatakan seperti itu. Tapi bukan berarti tidak sama sekali sih, karena itu protein juga ya. Jadi tetap diberikan coba dalam batas yang wajar barangkali. Baik. Terutama sih sebenarnya gula ya, sebenarnya yang ya jadi karena apa? Kenapa gula? Alasannya karena insulin itu reseptornya itu sama dengan reseptor tumor ya, kanker ya, insulin itu. Jadi makanya rata-rata pasien dengan diabetes itu punya kecenderungan mendapatkan kanker lebih tinggi dibandingkan tidak. Jadi apalagi yang sudah menderita kanker sudah itu mungkin gula yang harusnya sebaiknya dikurangi. Oh begitu.
Itu bahkan daging ayam juga dianjurkan supaya ayam kampung katanya dokter. Apakah itu mitos saja atau jangan Kalau ayam mungkin negeri ayam katanya? pun boleh, cuma mungkin tadi ya mungkin secukupnya, paling tidak boleh berlebihan. Tapi Ya. memang untuk daging merah memang ada beberapa literatur yang seperti itu. Tapi menurut saya sih itu masih kontroversi dan tetap barangkali penting buat proteinnya Ya. dan mungkin dalam batas yang wajar barangkali. Baik, terima kasih dokter. Ya, mungkin Bu Sus itu ada hubungannya juga dengan bagaimana membiakkan ternak itu ya kali ya. Jadi Oh bagaimana ya, bagaimana suntikan ayam itu hormon. betul. Tetapi sebenarnya daging juga banyak peternak yang memberikan konsumsi yang sama dengan steroid atau antibiotik juga sebenarnya. Kemarin saya sempat diskusi dengan dokter hewan, katanya penggunaan antibiotik untuk pakan ternak itu jauh lebih banyak daripada yang digunakan oleh manusia di Indonesia. Jadi artinya kita makan tumbuhan aja ya betul dokter Panca. ya itu. Jadi tapi sebaliknya Bu Sus, iya. kalau kita kemudian stres lalu memikirkan makanan kita begitu berlebihan khawatir Sakit yang juga. itu malah sakit juga karena itu. Jadi faktornya ada yang lain lagi. Oke, terima Ya, kasih Bu Sus terima untuk kasih, pertanyaan dan dokter. pencerahannya. Terima Baik. kasih. Ini pertanyaan dari Bu Esti nih. Bu Esti pertanyaannya adalah sekarang banyak bapak-bapak yang operasi prostat. Apakah ini kanker? Nah, ini. Bapak-bapak operasi prostat. Iya, jadi prostat bisa jinak, bisa ganas ya. Jadi ada yang benign prostat hyperplasia BPH, ada yang prostat cancer juga ada. Jadi nanti selalu diperiksa histopatologinya, PA-nya. Lihat aja baca PA-nya, PA-nya ganas atau jinak. Memang rata-rata kalau prostat cancer di atas 60 tahun sebagian besar sih, di atas 60 tahun. Walaupun BPH juga mungkin umur segitu ya, tapi jadi nanti kelihatan. Dan rata-rata kalau kanker prostat biasanya tidak ada keluhan dengan miksi ya, jadi nggak tersumbat segala itu jarang. Lebih sering keluhannya tuh nyeri-nyeri tulang karena sudah ada sebaran ke tulang. Tapi kalau tumor prostat BPH itu biasanya gangguan pipi berkemihnya yang sedikit-sedikit yang berubah jadi ingin kencing lagi. Nah itu yang jadi ke dalam kalau BPH ke dalam prostat, tapi kalau kanker prostat dia biasanya lebih keluar ya, lebih ke tulang atau ke daerah-daerah sekitarnya dari prostat. Barangkali itu yang lebih jelas ya. Dan Bu Esti juga bertanya mengenai sarkoma atau lemak berubah menjadi kanker. Kapan itu terjadinya, Dokter Heri? Ya bisa kapan saja. Jadi asalnya dari lemak, jadi bisa di seluruh tubuh bisa. Jadi namanya sarkoma itu bisa di pundak, bisa di perut, bisa di paha, bisa di mana aja, bisa di lengan. Nah itu karena semua kan ada lemaknya di situ. Ya. Dan jadi ada mutasi. Yang menyebabkan itu sama ya, multifaktor juga ya? Iya, ada mutasi genetik dan mutasi genetik itu yang mutasinya itu salah dan tidak bisa dikoreksi oleh tubuh. Jadi tubuh sebenarnya punya kontrol kalau ada kerusakan, ada mutasi yang nggak normal, yang abnormal. Tubuh itu punya kontrol untuk menghentikan perubahan yang nggak normal tersebut. Nah pada suatu saat tubuh kemampuan untuk menghentikan tidak terjadi sehingga si perubahan mutasi tadi akan berjalan terus dan akhirnya tumor itu tumbuh tanpa ada yang bisa dikontrol sehingga tadi disebut dengan kanker tadi. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan, sebenarnya sudah dijelaskan, tapi nggak apa-apa kalau diulang lagi dari Melani. Apakah kalau orang tua menderita kanker, anak juga berpotensi kanker? Ya, jadi untuk beberapa kasus tertentu ya. Jadi tadi disebutkan payudara, ovarian, usus besar ya. Usus besar juga ada dua macam, ada yang sifatnya itu, ada juga yang sifatnya tidak semuanya diturunkan juga. Baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Kristina lagi nih, soal makan yang bergizi supaya kuat pasiennya. Ini saya kurang menangkap pertanyaannya, tapi mungkin Bu Kristina boleh menjelaskan maksud pertanyaannya? Oh, enggak ini. Ya.
Tapi intinya kalau misalnya ada orang yang terkena kanker, Dokter Heri, sebaiknya dietnya itu seperti apa? Harus justru banyak makan atau seperti apa gitu? Ya tadi, jadi kurangi karbohidrat barangkali ya. Jadi karbohidrat dikurangi, tapi lebih banyak proteinnya lebih baik ya. Jadi gula dikurangi karbohidratnya. Gula dikurangi, karbohidrat dikurangi karena tadi ya insulin dan reseptornya itu ya yang mirip ya. Jadi ada faktor insulin. Dok, bukannya nanya, cuma saya tadi kan ada yang bilang jangan makan daging merah. Oh gitu. Cuma biasanya kalau dokter nyuruhnya makan yang pokoknya bergizi, daging makan katanya, supaya pasiennya kuat katanya gitu. Iya. Ya, makanya tadi sayur aja katanya kagak kuat katanya gitu. Ya makanya apalagi sedang di kemoterapi itu wajib itu makan daging yang banyak karena pasti akan tumbuh. Kalau lagi kemo ya, iya betul. Iya, makanya jadi masih walaupun ada literatur yang mengatakan seperti itu, tapi makan secukupnya barangkali yang tidak berlebihan. Baik, Bapak Ibu, masihkah ada pertanyaan yang ini ada dari Desi. Apakah bertanya, Dok? Sebentar Bu Melin, ada pertanyaan dulu ya dari Desi sebentar ya. Apakah kista di payudara bisa berubah menjadi karsinoma? Apakah faktor yang merubah kista menjadi karsinoma, Dokter Heri? Iya, pada prinsipnya kalau kista jarang ya jadi karsinoma ya. Tapi ya kita ikuti terus itunya perkembangannya kistanya ya. Kalau kista biasanya mungkin paling terinfeksi gitu ya nanti itu. Mungkin coba dilakukan aspirasi sembuh biasanya. Tapi jarang dia menjadi ganas. Tapi kalau memang menjadi ganas kita akan evaluasi kan dalam pengobatan kista kan kita akan evaluasi. Kita USG, kita aspirasi cairannya, kita periksa juga PA-nya kan. Cairan kistanya kan kita periksa juga sitologinya apakah ganas atau bukan. Jadi memang tetap kita evaluasi cairannya apakah kista itu cairannya suatu yang malignan atau bukan gitu. Jadi tetap diperiksa. Baik, mudah-mudahan terjawab ya, Desi. Baik, Bu Melin silakan dari tempat tidur nih bertanya, silakan. Ya. Dok, sorry ya, sebenarnya nggak sopan ya kalau saya sambil tiduran. Baik, Dok, ini saya mempertanyakan karena adik saya, dia kanker payudara, sudah diangkat tumornya, kemudian sudah dipotong ya, payudara yang kanan. Sekarang dia menjalani radiasi 30 kali. Ya. Kemudian yang saya mau tahu, apakah tadi kan sempat dalam tadi yang diterangkan dokter, pengobatan itu sulit untuk usia lanjut. Pengertiannya usia lanjut itu umur berapa? Adik saya umurnya 67. Kemudian 67 ya? 67 tahun. Ya, 67. Kemudian Dok, maaf, saya ingin lagi ya Dok. Apakah ada kemungkinan setelah radiasi 30 kali, itu dia tidak usah di kemo karena dia memang saat ini kan mereka yang kanker kan takut banget sama kemo. Ya itu Dok. Terima kasih Dok. Iya terima kasih. Ya khusus untuk payudara, kanker payudara memang tadi saya bilang kan kita juga periksa selain tumornya jenisnya apa, juga bisa imunohistokimianya. Nah karena payudara itu berhubungan dengan estrogen, estrogen jadi dengan hormon. Jadi biasanya selalu diperiksa estrogen reseptornya. Estrogen reseptor, progesteron reseptor, dan HER2 itu imunohistokiminya HER2. Jadi terus diperiksa Ki67 tadi saya sebut Ki67 itu progresivitasnya. Kalau dia suatu tumor yang Ki67-nya rendah, IR/PR positif, HER2 negatif, maka disebutnya luminal A. Itu tidak perlu dikemo sebetulnya, Bang. Hanya lakukan radiasi selesai. Oh gitu. Dia minum hormon saja ada aromatase inhibitor. Tapi kalau Ki67-nya tinggi, tentu memang harus dilakukan dengan kemoterapi. Kalau Ki67-nya tinggi. Jadi memang tergantung dari tadi profil dari tumornya untuk payudara ya. Ini kan tentang payudara nih. Nah, saya nggak tahu ini apakah IR/PR positif, HER2 negatif, Ki67-nya berapa kita nggak tahu. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Ya. Dan memang tidak ada genetik Dok kita. Ya. Ya, oke. Terima kasih ya Dok.
Nanti saya sampaikan ya yang bisa. Ya coba lihat IRPR-nya, HER2-nya, KNM7-nya berapa. Kalau KNM7-nya rendah, dia berarti luminal A tidak perlu kemo. Kalau KNM7-nya tinggi, lebih dari 15%, dia luminal B, selain mastektomi, radiasi, dan kemoterapi pasti dikerjakan. Harus karena itu dia progresivitasnya sangat tinggi. Ya. Oke. Baik, Terima kasih Bu Melin. Dokter Heri sama Dokter Panca. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Esti lagi. Bu Esti bisa di-unmute lalu bertanya langsung. Bisa Bu Esti? Ya. Terima kasih Pak Panca. Dokter, untuk itu tadi disebutkan ada kanker, jenis kanker kepala atau leher. Kepala dan leher. Dan leher. Nah, tenek. Ya. Kalau yang leher itu yang seperti apa ya Dok ya? Iya, leher misalnya tiroid, ya. Kemudian nasofaring. Nasofaring itu apa? Yang di belakang hidung, di belakang. Biasanya itu terus ya itu ya, biasanya itu yang paling sering, head and neck tiroid dan nasofaring, hipofaring juga bisa. Jadi itu di bagian leher itu. Okay. Kita cukup banyak nasofaring. Biasanya katanya sering makan ikan asin. Ya, jadi sering terjadi di daerah Pantura ya. Pantura. Betul. Dari Indramayu terus Karawang itu angka kejadian nasofaring karsinomanya tinggi. Katanya berhubungan dengan kebiasaan makan ikan asin yang mungkin sekarang kan daerah itu ya, daerah. Karena pakai pengawet ya. Bus ya silakan. Terima kasih Bu Esti. Mohon maaf saya suruh tanya karena saya tuh terus terang Bu Esti ini salah seorang MC yang handal dan suaranya bagus, makanya perlu didengar itu. Suara. Baik, ada oh ini Bu Sus mau bertanya, masih boleh Kak? Boleh dong Bu, silakan Bu Sus. Iya. Ini sambil menyampaikan bahwa 4 tahun yang lalu adik perempuan ipar saya meninggal karena CA payudara dan diketahui setelah stadium tinggi begitu meninggal. Lalu 2 bulan yang lalu satu adik ipar perempuan juga meninggal karena CA payudara. Memang ada pesan dari pada waktu itu dokter yang menangani supaya kalau ada anak perempuan mereka diperiksa, dan memang benar 2 keponakan saya dari 2 adik ipar ini dua-duanya mempunyai potensi pada payudara mereka, dan karena dalam pemeriksaan masih dini dan sekarang sedang dalam terapi dua-duanya. Yang menjadi pertanyaan begini dokter, bagaimana potensi itu kok seperti begini ya? Seperti cetakan gitu. Kalau misalnya rambut saya keriting, anak saya nanti pasti keriting begitu. Kalau kulit saya coklat, anak saya coklat. Potensi yang seperti apa sebenarnya yang merupakan genetik kanker itu, dokter? Terima kasih. Iya, makasih Bu. Ya memang itulah. Jadi memang untuk beberapa kasus ya sama payudara memang ada beberapa faktor yang gennya diturunkan kepada terutama di level 1 ya anak ya, jadi ibu ke anak. Oleh karena itu makanya selalu disarankan untuk ibu-ibu yang payudara itu maka harus diperiksa karena memang ada faktor keturunan. Ya memang itu gen kan memang terikat oleh faktor kromosom baik somatik maupun itu ya. Jadi somatik dan kromosom, jadi terikat kromosom ya, jadi diturunkan ke anaknya ya. Pencegahan dokter. Pencegahannya ya, jadi memang untuk yang orang tuanya yang orangnya itu maka kita lakukan juga pemeriksaan, dan kalau kita terbukti BRCA-nya positif, BRCA1, BRCA2 ya, BRCA1, BRCA2 itu jadi diperiksa dua-duanya nanti ya, itu BRCA1, BRCA1, BRCA2. Kalau itu positif berarti memang kita ada faktor. Nah, faktor ini maka orang yang seperti itu harus lebih sering melakukan pemeriksaan mamografi dan mamografi dan USG payudara secara berkala,
mulai umur 25 tahun sudah mulai dikerjakan itu, karena itu jadi bisa tahu secara dini untuk supaya tidak, kalau terlambat nanti kan sudah jauh. Jadi kalau bisa di stadium awal ketahuannya akan lebih baik untuk, dan tidak semua kanker payudara di itu ya bisa, kalau stadium 1 tidak perlu di mastek, nggak perlu dibuang payudaranya, cukup tumornya saja. Jadi dibuang, baru langsung kamu lakukan radiasi, dan tanpa kan kalau wanita di payudara yang itu kan pasti akan itu ya. Jadi tidak, kalau bisa di bawah 2 cm, di bawah 3 cm, di bawah 3 cm masih bisa namanya lumpektomi. Lumpektomi jadi hanya dibuang tumornya saja tanpa harus dibuang seluruhnya. Tapi memang harus diikuti dengan radiasi, memang harus diikuti radiasi supaya yang tadi yang sebut tadi mikrometastatik itu tidak menyebar. Ya, terima kasih. Nggak boleh protes pada Tuhan ya, Dokter. Disuruh hati-hati. Iya, terima kasih banyak. Jadi ketat pemeriksaan itunya sehingga lebih awal bisa. Iya. Terima kasih, Dokter. Ini menyambung dari apa yang diskusi ini barusan, Bu Esti menambahkan pertanyaan, apakah ada faktor makanan juga? Begitu ya, Bu Esti ya? Ya, maksudnya mungkin kan dari satu rumah itu kan makanannya kan sama nih. Apakah itu juga sebagai salah satu unsur pengaruh ya? Ya, belum bisa komentar kalau makan. Iya, tapi memang ya tadi faktor-faktor tadi lah barangkali yang. Jadi susceptibilitasnya ya. Iya. Kerentanan terhadap perubahan selnya itu, Bu Esti, yang menyebabkan orang itu mudah. Nah, pertanyaan saya, Dokter Heri, saya mau tanya juga jadinya. Kalau tadi kan cerita ibu ke anak perempuan, kalau dia punya anak laki-laki, mungkin nggak dia juga potensi terhadap kanker yang lain yang tidak ada di wanita tentunya, atau yang bukan, yang tidak, tentu bukan kanker payudara tapi yang lain. Ya, kanker payudara bisa pada laki-laki bisa ya? Bisa juga ya. Ya, tapi dulu artis kita kan Melky Guslo ya nggak salah. Oh ya. Saya mame juga tuh meninggalnya. Kalau yang dewasa ya, kalau laki-laki ya paling sama seperti yang lain, kanker usus besar ya, itu juga bisa menurunnya. Kalau prostat sih enggak ya, sejauh ini enggak. Oke. Karena wanita sih paling banyak hormonnya, jadi estrogen itu yang paling lebih itu ya. Jadi 1 dari 9 wanita kan terkena CA-MAME ya, jadi emang cukup besar. Kejadian payudara paling besar. Baik. 1 dari 9 harus waspada ya, waspada. Ya, wanita harus waspada. Ya. Baik, ini pertanyaan lagi dari Bu Mary. Apakah pengawet, pewarna makanan, dan mecin bisa memicu karsinoma? Ya, itu juga salah. Jadi semua juga tidak mungkin semua satu ya. Jadi pasti ada faktor lain. Mungkin itu bisa, ya? Tapi juga ada faktor-faktor lain yang ikut berperan sehingga terjadilah suatu keganasan. Bukan satu-satunya tuh, banyak juga minum makan nggak apa-apa tuh. Ya. Ada yang bapaknya dia merokok banyak tapi nggak kena juga ada. Ada yang nggak ngerokok tapi kena juga ada. Jadi emang bukan single, jadi emang ada multi. Oke, Dok. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dokter Heri, tadi saya kemarin itu lupa memberitahu ke Dokter Heri, tapi mudah-mudahan sih tidak ada masalah ya Dokter Heri, bahwa acara kita ini direkam dan juga disiarkan di YouTube. Ya. Tidak masalah ya Dokter Heri ya? Ya. Termasuk diskusi-diskusi seperti ini. Jadi ya, YouTube karena, yang paling bermanfaat. Ya, karena akan banyak orang yang lebih mendapatkan manfaatnya. Begitu. Ya, Dok. Baik, sekarang saya minta kesediaan Bro Subagio untuk seperti biasa melakukan pengundian terhadap penanya-penanya karena kami memberikan apresiasi kepada mereka. Silakan, Bro. Baik, diacak. Ya, 6 nama di atas. Wah, ini ada yang bolak-balik dapat nih kayaknya. Bu Edwin dapat lagi ya. Wow, terima kasih. Baik, ya, baik. Saya senang sekali karena mungkin pesertanya kita tidak terlalu banyak, tapi pertanyaannya banyak hari ini, Dokter Heri. Iya. Jadi berhenti-berhenti. Kita berhenti-berhenti. Ya, Dok, kalau mau diikutin sampai malam nih. Iya. Untung udah kita cukupin ya supaya nanti nggak jadi begadang malah memicu kanker nanti ya.
Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Dr. Heri yang sudah meluangkan waktunya memberikan informasinya. Terima kasih Bapak Ibu Brosis sekalian untuk semua yang boleh hadir. Terima kasih yang sudah berbagi. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Dok. Ya, semoga